Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kembali hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi ClassPoint di laptop Bapak Ibu semua. Di dalam menginstal langkah-langkahnya, yang pertama kita buka dulu browser. Di sini saya sudah membuka Google Chrome, lalu kita ketikkan yaitu classpoint.io ya, classpoint.io. Nah, maka akan muncul yaitu aplikasi di websitenya. Setelah itu di sini ada beberapa fitur ya. Langsung saja kita akan buka sign up ClassPoint ya, untuk diinstal di laptop Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tahu sendiri bahwa ClassPoint ini digandengkan dengan uh, PowerPoint ya. Kalau kita lihat di sini ada tampilan-tampilannya. Nah, untuk sign up ya, Bapak Ibu perlu mendownload terlebih dahulu ya, dengan cara klik sign up for free ya. Kita klik sign up for free. Nah, sudah muncul di sini eh, jendela baru ya Bapak Ibu. Dengan mengunduh melalui email ini, maka kita ketikkan email ya yang kita miliki. Misalkan saya akan ketikkan email saya ya, yaitu ini email saya ya, ini alamat email saya ya, Lukmanul Hakim, hakimnya 2 kali @gmail.com. Nah, Lukmanul Hakim, hakimnya 2 kali 36 @gmail.com. Kemudian setelah mengetikkan alamat email, lalu kita klik lanjutkan ya. Pengguna sudah ada. Kalau kita sudah pernah ya mendownload, ini di sini ada keterangan pengguna sudah ada. Kita cari dengan yang lainnya ya. Saya akan ketikkan nama email saya ya, yang lain. Ini contohnya email saya yang lain. Lalu setelah diketikkan email, lalu kita klik lanjutkan. Nah, sebelum mendaftar kita harus mengisi terlebih dahulu nama ya, nama kita. Misalkan namanya nama ya ini saja ya Bapak Ibu, asal saja gitu ya. Nah, kemudian kita ketikkan password ya, passwordnya Bapak Ibu sendiri nanti yang membuat sesuai dengan ketentuan, yaitu terdiri minimal 6 karakter ya, dan terdiri dari huruf dan angka ya. Ya. Sekali lagi 6 karakter minimalnya, terdiri dari huruf dan angka ya Bapak Ibu. Ya. Misalkan di sini saya ketikkan lagi nama organisasi ya, nama organisasi. Misalnya ya seperti ini. Lalu saya mengetahui ClassPoint dari mana? Misalkan dari pencarian online, webinar, organisasi atau rekan kerja saya ya, misalkan ini organisasi atau rekan kerja saya. Lalu masukkan nomor telepon ya Bapak Ibu. Nomor telepon di sini sudah ada 62, tinggal kita ketikkan saja ya.
Ini nomor telepon saya. Nah, sudah diketikkan nomor telepon lalu klik lanjutkan ya, Bapak Ibu, klik lanjutkan. Nah, setelah masuk di sini akan muncul ya untuk menyimpan eh, password ya, menyimpan password. Boleh di-save, boleh disilang ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita silang saja ya. Nah, setelah disilang, di sini muncul ada pilihan unduh ya, Bapak Ibu. Jadi ClassPoint ini bisa diunduh. Ya, langkah-langkahnya pertama kita unduh dulu. Setelah diunduh, baru diinstal ya, Bapak Ibu, ClassPoint-nya. Lalu kita masuk ke PowerPoint ya. Nah, lalu kita klik unduh. Nah, di sini akan ada permintaan untuk menyetujui ya. Kayak kita start download. Kalau sudah kita download, maka akan muncul di laptop kita biasanya di folder download ya, di folder download. Kita coba open folder ya, Bapak Ibu. Nanti di laptop Bapak Ibu akan berbeda tampilannya. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu ya, aplikasinya ya. Oke, aplikasinya sudah muncul. Nah, di laptop saya sudah muncul ya Bapak Ibu di eh, folder, biasanya di folder yaitu download ya. Nah, di folder download ini sudah muncul aplikasi ClassPoint. Selanjutnya kita klik dua kali, klik kiri dua kali ya. Aplikasi ini kita klik dua kali, klik, maka langsung akan menginstal ClassPoint di laptop kita. Nah, lanjutkan dengan langkah-langkah ya berikutnya ya. Nah, setelah diklik maka akan muncul jendela baru ya. Jendela baru. Nah, muncul jendela baru yaitu jendela ClassPoint ya, Bapak Ibu. Jendela ClassPoint. Lalu kita akan klik atau centang di I accept ignore lisensi. Oke, kita klik, kemudian kita install ya. Diklik install. Nah, nanti akan ada pertanyaan, kepastian, lalu kita jawab saja yes ya. Setelah kita jawab yes, maka secara otomatis nanti akan terinstall dengan sendirinya. Nah, setelah terinstall ya, nanti akan ada permintaan untuk menginstal. Kita klik saja. Kalau di situ ada pertanyaan I have read and accept the lisensi. Nah, kita klik saja, centang, kemudian klik install ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Permintaan untuk menginstal, lalu kita install saja. Ya. Diklik I have read and accept the license term. Oke, kita install, klik install, maka akan diproses ya penginstalan dari 0% sampai 100% ya. Kalaupun ada nanti pertanyaan, kita ignore saja ya, kita ignore. Lalu di sini proses untuk menginstal. Kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Ya, ini proses instalasinya. Nah, kalau sudah selesai, maka akan ada tulisan finish. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginstal ClassPoint di laptop, maka selanjutnya kita coba membuka aplikasi PowerPoint. Dan PowerPoint yang bisa digunakan dari mulai PowerPoint yaitu Office 2010, 2013 ya sampai 2021.
Setelah PowerPoint dibuka, lalu akan muncul jendela seperti ini. Kita klik saja blank presentation, maka akan muncul jendela seperti ini ya Bapak Ibu. Jendela layar kerja PowerPoint. Nah, di jendela kerja layar point di menu bagian atas itu ada Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View, dan ada Ingno Class Point. Nah, ini yang kita gunakan, Ingno Class Point, ya. Nah, lalu di pojok kiri itu ada Sign In, ya. Kita klik Sign In, ya. Maka akan muncul jendela untuk mengisikan alamat email. Kita isikan alamat email yang sudah kita daftarkan di websitenya ClassPoint ya. Nah, setelah kita masukkan alamat email, lalu kita masukkan juga passwordnya ya Bapak Ibu. Kita masukkan passwordnya. Terdiri dari huruf, angka, ya, dan minimal 6 karakter. Setelah kita masukkan passwordnya, lalu kita klik login ya, klik login. Nah, kalau sudah klik login, maka tampilan di menu Ingno sekarang bertambah ya. Bertambah, ada beberapa menu pilihan di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba ya untuk membuat sebuah presentasi ya Bapak Ibu. Kita coba di sini ketikkan nama madrasah ya. Misalkan nama madrasahnya seperti ini. Lalu nama kepala madrasah ya. Misalkan nama kepala madrasah. Nah, sudah kita membuat bagian awal dari PowerPoint kita. Kita ingin memodifikasi, misalkan hurufnya ini ingin supaya lebih besar ya. Kita klik home. Kemudian kita bold ya, menjadi tulisannya lebih tebal gitu ya. Kemudian yang bawah juga kalau mau dibuat jadi tebal, kita klik ya di bold ya seperti ini. Lalu kita boleh geser-geser. Cara menggeser Bapak Ibu jangan ya ada kedip-kedip seperti ini ya. Misalkan sudah hilang kedip-kedipnya, tinggal kotak yang ada titiknya 8 di setiap sudut. Baru ini bisa digeser ke atas, geser ke bawah. Nah, ini yang kalimat ini juga kita bisa geser-geser seperti ini setelah tidak muncul yang kedip-kedip ini ya. Kalau masih ada kedip-kedip ini tidak bisa digeser, dirubah ya. Nah, kita klik ya di bagian segi 4 ini sampai tidak muncul kedip-kedip yang ada titik 8 saja. Ya. Kalau mau kita rubah hurufnya tinggal kita klik ya jenis hurufnya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, lalu kalau kita ingin agar tampilan layar ini ya berubah warnanya, kita klik sembarang di pojok kiri atau pojok kanan ya. Klik kanan, lalu format background. Nah, di tampilan sebelah kanan akan muncul format background. Di sini ada warna solid fill. Nah, kemudian kita cari color. Colornya kita ubah warnanya. Warnanya menjadi biru misalkan ya. Seperti ini. Kemudian transparansi kita bisa atur sesuai selera. Kalau mau lebih cerah kita geser ke kanan. Nah, sekarang di bagian menu sebelah kiri di slide ya. Slide ini mau kita tambahkan supaya bertambah ke bawah. Kita klik kanan pada bagian slide, kemudian klik
new slide. Nah, maka akan muncul slide baru ya Bapak Ibu. Lalu di sini kita akan mencoba memanfaatkan class point dengan membuat sebuah pertanyaan ya. Misalkan pertanyaannya ya, ada berapa jumlah nabi yang wajib diimani ya. Nah, di sini pertanyaan ini jawabannya A misalkan ya, ada 21 22, B ada 23, C ada 24, D ada 25. Mana jawaban yang betul? Ya. Nah, ini kita rapihkan supaya lurus rata kiri, dan titik-titik yang di samping A, B, C ini kita akan hilangkan dengan cara diklik kotak yang sudah tersedia. Kemudian kita pergi ke bool. Di bool ini kita akan hilangkan ya, none ya, seperti ini. Diklik none. Ada berapa jumlah nabi yang wajib diimani ya. Nah, kemudian setelah itu ya, kita klik ignore class point supaya ini bisa menjadi ya pertanyaan kuis. Maka kita klik di sini multiple choice. Multiple choice ya. Diklik multiple choice. Nah, akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, ini tutorialnya, kita skip tutorialnya ya. Oke. Nah, akan muncul di samping kanan itu menu ignore class point. Nah, kita klik saja di number of choice-nya 4. Karena pilihannya ada 4, A, B, C, D. Kita klik 4. Lalu kita pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar D ya. Jawaban yang benar D. Nah, lalu ini bisa dijadikan quiz mode ya bagi yang class point-nya berlangganan ya. Karena kita menggunakan versi gratis, mungkin ini dibatasi ya. Karena dibatasi, kita gunakan yang versi gratis terlebih dahulu. Lalu di sini ada pilihan play option ya. Start activity with slide, artinya ketika slide dibuka langsung aktif. Ya, tapi kalau ini tidak dicentang, ini harus diaktifkan baru jadi quiz. Kemudian minimize activity window after activity start. Nah, ini ketika kita klik ya, yang warna biru itu, yang warna ungu, maka ini akan menjadi kecil tampilan. Nah, kita sekarang klik auto close submission after. Ya, ini batas minimal, batas maksimal pengerjaan ya. Satu soal misalkan 1 menit ya, 1 menit. Oke, ini sudah selesai. Ini bisa menjadi sebuah kuis ya Bapak Ibu. Kita silang yang sebelah kanan. Nah, supaya warnanya berubah tadi, kita klik ya kanan pada jendela di sembarang sebelah kiri atau sebelah kanan, lalu format background ya, format background. Nah, lalu kita pilih color, warnanya boleh dipilih warna apa saja. Misalkan warnanya warna coklat muda ya, seperti ini. Jadi diubah sedikit transparansinya jadi warna pink. Nah, ini soal yang bisa kita buat untuk class point yang pertama, yaitu dengan menggunakan multiple choice. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi slide ya. Kita klik kanan pada slide yang kedua, lalu kita klik new slide. Maka akan muncul slide yang
ketiga ya Bapak Ibu. Selanjutnya pada soal kedua ya di slide ketiga kita akan mencoba membuat sebuah soal yaitu dengan kalimat yang rumpang ya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin menghapus kotak dialog ya, klik di bagian garis pinggir atas kanan kiri bawah, lalu akan muncul dan tidak ada lagi kedip-kedip ya. Lalu kita delete saja ya, klik to add tag-nya kita delete. Nah, seperti ini. Nah, ya Bapak Ibu. Baik. Sekarang kita akan coba membuat soal yang berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat soal berikutnya. Baik. Kita akan mencoba membuat soal yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat soal yang kedua, yaitu soal kalimat rumpang, yaitu dengan cara tadi mengklik word cloud ya. Nah, setelah diklikkan word cloud, kita nanti akan mengikutkan ini ke slide yang kedua sebagai soal yaitu kalimat rumpang. Nah, sekarang kita nanti akan lanjutkan ya dengan membuat soal berikutnya ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan tutorial kita di dalam mengaplikasikan class point di dalam aplikasi PowerPoint yang biasa kita gunakan untuk menyampaikan presentasi di hadapan siswa. Dan kita sudah tadi mencoba membuat dua soal dari class point ya. Yang slide yang kedua ini ya, yaitu membuat soal multiple choice ya. Soal yang kedua di slide yang ketiga yaitu membuat soal word cloud ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita akan membuat slide yang keempat yaitu dengan cara klik kanan ya di slide menu yang sebelah kiri, kemudian klik new slide ya. Nah, muncul slide yang baru, warnanya warna putih. Kita akan membuat sekarang yaitu jawaban berupa gambar ya Bapak Ibu. Membuat gambar atau slide drawing ya Bapak Ibu. Nah, terlebih dahulu kita akan rubah dulu slide ini backgroundnya dengan cara klik kanan ya pada mouse, kemudian ditempatkan di samping baik di kanan ataupun di kiri dari slide yang muncul ya, yang nampak. Setelah muncul jendela seperti ini, lalu kita klik format background ya. Nah, di sini akan muncul beberapa latar, bisa solid, bisa gradient, bisa picture, bisa pattern ya. Nah, kita klik saja color Bapak Ibu. Nah, color sebelumnya putih kita ubah sekarang menjadi kuning misalkan ya. Kuning. Nah, transparansinya kita atur supaya tidak terlalu terang. Boleh kita sedikit transparankan menjadi warna kuning muda seperti ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa di slide ini kita akan membuat soal yaitu slide drawing ya.
Nah, soalnya kita akan ketikkan di sini, yaitu gambarlah, ya, suruhannya atau perintahnya, gambarlah bentuk segitiga sama kaki tanda seru. Nah, jadi peserta didik diminta untuk menggambar di HP, ya, bentuk segitiga sama kaki. Nah, di sini ada textbook yang kedua, kita klik ya di pojok, mau di pojok kanan kiri ya, di garisnya sampai muncul tanda plus seperti ini ya. Lalu kita pijit delete di keyboard. Nah, sehingga ya tidak muncul. Nah, sekarang supaya ini bisa digeser-geser, ya hilangkan kursor yang kedip-kedip ini dengan cara mengklik ya di garis sampai muncul warna sampai muncul tanda plus. Nah, kalau sudah muncul tanda plus dan titiknya muncul dengan garis tegas, tidak ada lagi kedip-kedip, maka text box ini bisa kita geserkan mau ke bawah, mau ke atas ya. Kemudian kita juga bisa membuat supaya center ya atau di tengah. Klik home, kemudian klik center. Nah, supaya ini menjadi soal pada kelas point nanti, maka kita buka lagi Engno class point ya, yaitu class point yang ada terintegrasi dengan PowerPoint. Lalu kita klik di sini slide drawing. Nah, maka muncullah eh, text box warna ungu ya. Lalu kita hilangkan saja. Kita hilangkan yang tadi format backgroundnya. Sekarang ya kita akan atur soal ini nantinya supaya pertama ya kalau kita checklist hide participant names berarti siswa tidak terlihat namanya ya. Kalau start activity with slide, jadi begitu slide ini dibuka ya dengan slide show, langsung akan menjadi ulangan ya atau ujian. Kemudian kalau manage activity window berarti ya pada saat ulangan itu kotaknya akan jadi kecil. Nah, sekarang auto close, jadi otomatis tertutup ulangan itu dalam waktu hitungan menit, misalkan 1 menit ya, 1 menit atau 30 detik. Nah, jadi ketika ini slide-nya dijadikan slideshow, maka akan otomatis ketika diklik ya, text box yang ada warna ungu ini akan muncul di HP peserta didik dan berupa bentuk soal dan juga bisa nanti mengisi dengan cara menggambar. Demikian Bapak Ibu ya mengenai tutorial bagaimana cara kita mendownload ClassPoint, lalu menginstal ClassPoint, lalu mempraktekkan membuat ya 3 macam soal ya dalam ClassPoint. Karena ClassPoint yang kita gunakan free, maka terbatas ya Bapak Ibu untuk ulangan kita bentuknya hanya ada 3 slide, tapi di samping slide yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nanti di sela-sela ini bisa disisipkan materi ya Bapak Ibu. Bisa disisipkan materi. Mau di slide yang kedua misalnya kita akan klik ini tambah new slide. Nah, di sini kita akan tambahkan materi. Nah, kemudian di slide yang keempat ya, kita tambahkan slide untuk materi di slide yang keempat. Atau di slide yang keenam dengan cara ditambahkan klik di slide yang kelima lalu klik new slide ya, seperti itu. Demikian barangkali tutorial mengenai ClassPoint dari saya Lukmanul Hakim, pengawas Madrasah Aliyah Kota Sukabumi, mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.